Oke, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Kita lanjutkan kembali. Kalau kemarin di session yang pertama itu menjelaskan sifat materi, itu sifat kimia dan sifat fisika. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu wujud materi. Ya, wujud materi itu ada 3 macam. Yang pertama, wujud padat. Yang kedua, wujudnya cair. Dan yang ketiga adalah wujudnya gas. Ya, kita kembali lagi ke wujud materi. Bahas satu-satu. Yang pertama, materi itu berwujud padat, di mana zat padat itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kerapatannya sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada gas dan cairan. Yang kedua, jarak antar partikel sangat dekat. Yang ketiga, merupakan fase yang terkondensasi. Yang selanjutnya merupakan fase yang bisa dikatakan tidak dapat terkompresi. Dan yang terakhir adalah mampu mempertahankan bentuknya. Yang dimaksud terkondensasi itu adalah terembunkan, ya. Sedangkan yang dimaksud terkompresi nanti kalau di jurusan TKR itu akan dipelajarinya, ya, ditekan di dalam ruang bakar, di dalam sehar. Itu namanya adalah kompresi. Zat padat itu tidak bisa dikompresi, gitu kan? Ya, tidak bisa ditekan. Sedangkan sifat yang terakhir tadi mempertahankan bentuknya. Jadi nanti akan berbeda dengan zat cair. Ya, kalau asalnya kotak, ya kotak. Tidak akan berubah bentuk. Sifat yang kedua adalah wujud cair, di mana cair itu memiliki ciri-ciri mempunyai kerapatan yang lebih tinggi bila dibanding dengan gas, namun lebih rendah bila dibanding dengan padatan. Jadi kerapatannya lebih tinggi dibanding dengan gas. Tapi kalau dibanding dengan padatan, yang sangat tinggi kerapatannya adalah zat padat. Jarak antar partikel itu lebih dekatnya dibanding dengan gas. Karena yang paling dekat, yang sangat dekat itu adalah jika zat itu berwujud padat. Ini juga masih merupakan fase yang terkondensasi. Merupakan fase yang bisa dikatakan tidak terkompresi. Jadi tetap padat cair itu tidak bisa dikompresi, tidak bisa ditekan. Yang selanjutnya, bentuk cairan itu akan menyesuaikan dengan wadahnya. Jadi kalau wadahnya gelas, maka akan membentuk seperti gelas. Kalau baskom berarti bentuknya akan seperti baskom. Next. Terakhir, wujud zat itu adalah berwujud gas. Ciri-ciri zat gas adalah: 1. Gas mempunyai susunan molekul yang berjauhan. Kerapatannya rendah, tidak memiliki volume, dan bentuknya tetap, selalu bergerak dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, campuran gas selalu uniform. Uniform itu adalah serba sama. Jadi kalau gas yang satu dengan gas yang dua bercampur, maka campurannya itu akan uniform, akan serba sama, tidak akan bisa membedakan mana itu gas oksigen, mana itu gas hidrogen kalau bercampur. Gaya tarik-menarik antar partikel dapat diabaikan. Nah, jadi tidak ada gaya tarik-menarik antar partikel. Laju suatu partikel selalu berubah-ubah, tapi laju rata-rata partikel gas pada suhu tertentu adalah konstan.
Ya, nanti ada hukum-hukum gas. Gas itu dapat dimanfaatkan. Nah, yang tadi berarti. Jadi yang dimaksud dengan manfaat itu dikompresi. Jadi gas itu dapat dikompresi, makanya bensin yang bentuknya cair agar bisa dikompresikan di ruang bakar, bensin tersebut dirubah dulu ke dalam bentuk gas. Alat untuk mengubahnya menjadi gas dari berbentuk cair itu yang namanya adalah karburator, atau untuk mobil motor sekarang itu adalah injektor. Jadi injektor atau karburator itu adalah fungsinya adalah membuat cair menjadi gas sehingga bisa dimanfaatkan atau dikompresi. Gas dalam bentuk logam, dalam bentuk atom tunggal. Jadi gas itu dapat dalam bentuk atom tunggal seperti golongan gas mulia. He itu helium. Jadi ada gas helium, ada gas Ar itu argon. Xe itu adalah xenon. Nanti dipelajari di bab yang selanjutnya. Itu yang monoatomik atau tunggal, atom tunggal atau disebut monoatomik. Ada juga dalam bentuk diatomik atau dua atom. Atom itu juga apa? Nanti akan dipelajari selanjutnya. Yaitu ada H2 atau hidrogen, rumusnya adalah H2. Ada O2 atau disebut juga gas oksigen. Ada F2 atau disebutnya gas fluor. Dan gas juga ada yang berbentuk senyawa. Di klasifikasi materi di sini ya. Nah, apa itu atom, mana itu senyawa? Itu salah satu contohnya adalah NO, nitrogen oksida ini namanya. Contohnya lagi adalah CO2 atau karbon dioksida. Karbon dioksida itu hasil pembakaran, baik pembakaran di dalam kompor atau pembakaran di dalam tubuh kita, yaitu menghasilkan gas CO2. Juga ada yang disebut H2S atau hidrogen sulfida. Ada yang suka menyebutnya nih gas kentut. Yaitu sekilas mengenai wujud materi. Sekali lagi, ada yang berwujud padat, ada yang berwujud cair, ada yang berwujud gas. Demikian pembahasan mengenai wujud materi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.